Meskipun kita tidak pernah bikin halal bihalal dengan alam semesta, kita tidak pernah secara khusus minta maaf pada mereka, tapi diakui atau tidak, kelakuan kita sebagai manusia persis seperti ramalannya Al-Quran, bahwa kita ini banyak merusak. Jadi banyak perilaku-perilaku kita yang salah, yang keliru. Mengapa kok perilaku kita jadi keliru di hadapan alam? Karena paradigma berpikir kita juga keliru. Paradigma berpikir itu jalan pikiran kita di hadapan alam juga keliru. Kita salah memahami dan menempatkan posisi alam sehubungan dengan kita. Jadi salah paradigma berpikirnya. Nanti ada dua yang dikritik oleh Capra, yaitu cara berpikir gaya Kartesian dan gaya Newtonian. Karena cara berpikir kita sudah salah, maka yuk kita tidak perlu gengsi, tidak perlu takut untuk mengubah paradigma berpikir kita, mengubah cara berpikir kita, cara kita melihat alam, ekosistem sekeliling kita. Kemudian kalau sudah paham, baru mari kita sadari dan jalankan. Berarti saatnya mengubah perilaku kita. Mumpung belum sama sekali total terlambat. Meskipun di depan tadi saya bilang jangan-jangan kita sudah agak terlambat ini, tapi kan tidak ada kata terlambat untuk kebaikan dan perbaikan. Mari bareng-bareng kita mulai hari ini, benar-benar kita cintai lingkungan hidup sekeliling kita. Ini kalau pakai bahasa yang sering kita gunakan di ngaji filsafat ini, yaitu bahasa cinta. Berarti memang solusi yang paling pas itu ya cinta kita kepada segala makhluk yang ada di sekeliling kita. Cinta itu sering saya bilang, ketika kita tidak egoistik, tidak hanya berpikir kepentingan kita, tapi kita memikirkan, mempertimbangkan kepentingan yang kita cintai. Kemarin kan paradigma antroposentris yang egois ini dipandang sebagai sumbernya kerusakan, sumbernya berbagai anomali kehancuran di alam. Nah, berarti kita harus mengambil sikap sebaliknya, sikap yang tidak egois, dan ketemunya pasti di cinta. Maka istilah cinta alam itu bagi saya sudah tepat dan luar biasa kalau kita bisa menghidupkannya. Tapi kan cinta, sebagaimana kata Erich Fromm, prasyarat utamanya antara lain adalah knowledge, pengetahuan. Jadi untuk bisa mencintai dengan baik, kita memerlukan pengetahuan, wawasan yang cukup tentang yang kita cintai. Bagaimana kita bisa memperjuangkan, kita bisa membahagiakan, menyamankan yang kita cintai kalau kita tidak tahu tentang dia, apa yang membuat dia bahagia, apa yang membuat dia nyaman. Terhadap alam juga begitu. Bagaimana kita bisa disebut mencintai alam kalau kita tidak paham dan tidak ngerti tentang jalan hidupnya, tidak ngerti tentang mekanisme pertahanan dirinya, tidak ngerti tentang bagaimana biar dia lestari, tidak musnah, dan lain sebagainya. Ya intinya kita harus ngerti ilmunya, pengetahuan tentang lingkungan. Disinilah pentingnya ekoliterasi yang malam hari ini kita bahas. Jadi ada salah perilaku kita selama ini, semoga kita minta maaf, segera tobat. Yang ternyata akarnya adalah kekeliruan berpikir kita. Berarti kita harus mengubah dulu cara berpikirnya, ganti wawasan yang lebih fresh, yang lebih positif, dan selanjutnya mari kita ubah perilaku kita di hadapan alam. Baik, nah
Yuk, selanjutnya kita telusuri yang dimaksud oleh Capra salah paradigma berpikir. Ada dua pemikiran yang banyak disinggung oleh Capra tentang paradigma berpikir yang tidak pas ini. Yang pertama adalah model Kartesian, dan yang kedua adalah model mekanistik. Jadi biasanya disebut fisika mekanik, ini gaya fisika klasik. Model Kartesian ini sumbernya René Descartes. René Descartes ini sering kita sebut sebagai tokoh rasionalisme kalau dalam filsafat. Dulu pernah kita membahas tentang René Descartes ini, melahirkan gaya berpikir rasional modern yang dikenal sebagai Kartesian. Kalau Isaac Newton ini, beliau pelopor fisika modern yang dikenal sebagai fisika mekanistik. Yang ini nanti mulai dikritik sejak Einstein menelurkan gagasan tentang relativisme yang berkembang sampai hari ini. Kemudian muncul namanya fisika kuantum. Nah, apa sih kelirunya dua tokoh ini yang mengimbas pada kesalahan kita menyikapi alam? Kalau Kartesian yang menggunakan logikanya René Descartes, itu biasanya yang dikritik ya karena cara berpikir dualistiknya. Jadi berpikir dualistik itu yang paling populer itu berpikir tentang adanya mind and body. Jadi kita sering menggunakan istilah misalnya jasmani, rohani, pikiran dan tubuh. Nah, ini cara berpikir dualistik. Nah, sehubungan dengan alam, cara berpikir dualistik itu ya kemudian memposisikan manusia sebagai subjek dan alam sebagai objek. Lingkungan sekeliling kita ini benda mati yang tidak sadar tentang dirinya. Nah, satu-satunya yang sadar tentang dirinya ya manusia. Berarti manusia ini subjek, yang di luar manusia itu hanya objek. Nah, ini gaya Kartesian. Ini nanti mendukung, berarti manusia itu lebih tinggi daripada alam. Manusia lebih penting, manusia lebih urgent. Pusatnya alam ya berarti manusia, wong manusia subjeknya. Subjek itu kan sederhananya dia yang melakukan, mengelola, yang lain di luar manusia pasif saja. Nilai ada pada yang subjek, bukan yang objek. Nah, sementara logika mekanistik Newton ini melihat alam ini seperti mesin besar. Jadi seperti mesin kaya sepeda, kaya mesin apa, itu sama-sama seperti mesin. Nah, ketika itu mesin, di situ ada aspek mekanistik. Seolah-olah akan selalu begitu, tidak mungkin berubah, kemudian sifatnya pasti, dan lain sebagainya. Diposisikan sebagai objek, kemudian dianggap mekanistik. Jadi akhirnya dia diposisikan hanya sebagai alat untuk kepentingan manusia. Dua logika inilah yang membawa orang kemudian salah menyikapi alam. Ini adanya kata Capra sejak paruh kedua abad ke-17 sampai akhir abad 19. Sebelum nanti muncul fisika baru yang nanti dikenal sebagai fisika kuantum. Jadi orang modern dengan cara berpikir seperti ini loh yang ternyata keliru memahami alam, memposisikan alam di hadapan manusia. Oleh karena itu nantinya
Capra ini lebih suka mengadopsi cara mistik timur menyikapi alam. Jadi kata Capra, berlawanan dengan pandangan barat yang mekanistik, pandangan dunia timur itu organik. Bagi para mistikus timur, semua hal dan peristiwa yang dirasakan oleh indera itu saling terkait, terhubung, dan hanya aspek atau manifestasi yang berbeda dari realitas tertinggi yang sama. Nih, kalau teman-teman belajar tasawuf atau mistisisme agama-agama itu kan melihat segala hal ini dalam hidup ini manifestasi dari realitas tertinggi yang satu dan sama. Berarti segala sesuatu sebenarnya saling terhubung. Ini gaya timur, beda dengan gaya barat tadi. Kalau gaya barat ini mekanistik. Mekanistik itu berarti ya untuk paham kediriannya sesuatu itu kita pahami bagian-bagian kecilnya. Semakin kecil bagiannya kita paham, semakin kita paham tentang mekanismenya. Ini kan gaya sains barat. Kalau di mistik kan enggak. Kita memahaminya secara umum. Memahaminya bahwa segala sesuatu itu saling berhubungan. Nanti kita lihat ya, ini logikanya namanya logika sistem, bukan logika yang parsial seperti orang modern. Orang modern itu sukanya kan memahami bagian-bagian kecilnya. Di dunia modern itu semakin seseorang spesialis, semakin disebut ahli. Dokter itu semakin dia ilmunya menyempit, yang kita sebut spesialis itu semakin dia dianggap bisa lebih mendalam. Kalau ada dokter ngerti segala sesuatu itu kan malah kita menyebutnya belum ahli. Yang ahli itu yang misalnya ngerti hanya penyakit dalam saja, atau ngerti penyakit kulit saja, atau ngerti ini yang kita sebut ahli. Di dunia modern kan begitu. Di semua ilmu kita dituntut untuk mendalam dan sempit. Beda dengan cara mistik ini. Kalau mistik timur itu justru melihat segala sesuatu sebagai keutuhan yang saling mempengaruhi. Jadi tidak bisa hanya paham satu bagian disebut paham, karena satu bagian ini dia berhubungan dengan bagian-bagiannya yang lain. Nah ini nanti kalau dihadapkan dengan alam, cara berpikir gaya mistik ini dihadapkan dengan cara berpikir menanggapi alam semesta, berarti alam semesta dengan kita, dengan segala yang ada di sekeliling lingkungan kita ini sebenarnya saling berkaitan, sebenarnya satu kesatuan. Jadi ini bedanya gaya timur dengan gaya barat. Berarti cara berpikir parsialistik, mekanistik, itulah tadi yang jadi akar kenapa selama ini kita salah menyikapi alam. Harusnya kita membacanya secara utuh, secara sistemik, organik. Oke, baik. Ini saya lanjutkan. Ambil nafas sebentar. Kita lanjutkan tentang berpikir sistemik tadi. Berpikir sistemik, nah, ini yang ditawarkan oleh Capra, ini dengan metode sistem, pendekatan sistem. Seperti apa sih berpikir sistemik itu? Berpikir sistemik itu berarti mengandaikan yang sedang kita hadapi ini sesuatu yang kompleks, yang saling berkait, saling berhubungan, saling mempengaruhi. Sistemik organik itu teman-teman mungkin bayangkan saja seperti tubuh kita ini loh, sebagai manusia secara keseluruhan. Misalnya kita kena virus, misalnya,
Nah itu kan, wong yang kena virus itu kerongkongan kita atau paru-paru kita. Tapi kan berpengaruh juga dia pada misalnya kepala kita akhirnya jadi pusing. Tubuh kita secara keseluruhan kemudian rasanya lemes, kemudian dan macam-macam. Ini mengapa kok begitu? Kok tidak menyerang paru-paru? Mbok ya paru-parunya saja yang sakit atau tenggorokannya saja yang sakit? Enggak, karena kita ini satu organ. Ada banyak komponen tapi sistemik, saling berkaitan. Jadi kalau dihubungkan dengan lingkungan, misalnya sekeliling kita itu ada air, ada tanah, ada udara, kan tidak bisa dibaca sendiri-sendiri. Biar saja airnya yang kotor, yang penting aku tidak ikut kotor. Tidak mungkin, hidup kita sangat terkait dengan air. Biar saja udaranya rusak, yang penting aku sebagai manusia tidak terkontaminasi. Tidak mungkin, karena kita dengan udara saling berkait. Biar saja binatang peliharaanku tidak terurus, yang penting aku sebagai manusia terurus. Tidak bisa, karena kita saling berkait. Efeknya pasti kita rasakan. Nah, ini cara berpikir sistemik itu berarti mempertimbangkan objek yang kita baca sebagai satu sistem. Berarti membaca alam, lingkungan sekeliling kita jangan dipotong-potong. Kita baca secara utuh. Maka ciri pertama berpikir sistemik itu holistik. Holistik itu berarti utuh dia, kita baca secara utuh, jangan dipotong-potong. Karena ada bagian-bagian ini menopang keseluruhan dan dia berhubungan dengan yang lain. Bacalah secara utuh. Yang kedua, kesatuan yang utuh ini pasti ada tujuannya. Kalau ini organisme itu kan selalu ada tujuannya. Tidak kok terus sia-sia atau iseng saja. Apapun yang diciptakan Allah itu pasti ada orientasi, ada maksudnya, ada tujuannya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ada aspek saling mempengaruhi antar elemen. Jadi kita tidak bisa kalau ada masalah kok melihat aspek satu saja, karena elemen yang lain pasti juga saling mempengaruhi. Ini cara berpikir sistemik begitu. Yang keempat, ada hubungan antara input dan output. Berarti masukan apa yang kita berikan, ya outputnya nanti begitu. Kalau dalam sistem itu kita masukkan hal-hal yang positif, ya nanti keluarnya mesti positif. Kalau yang kita masukkan hal-hal yang negatif, ya kita akan panen hal-hal yang negatif dan merusak. Nah, ini namanya ada input, ada output. Jadi maka hati-hati terhadap alam, lingkungan, ekosistem sekeliling kita. Yuk, semoga inputnya selalu yang baik-baik, yang positif-positif. Sehingga nanti kita juga mendapatkan hasil yang baik dan positif. Karena outputnya apa tergantung inputnya. Nah, ini cara berpikir sistem. Cara berpikir sistem juga di situ mempertimbangkan adanya transformasi. Transformasi ini perubahan, yang namanya makhluk hidup, yang namanya kehidupan di dunia ini kan dinamis, macam-macam. Kadang ada situasi yang tidak terduga, kadang ada perkembangan yang tidak terkendali, yaitu namanya transformasi. Terjadi perubahan-perubahan. Nah, itu juga dibaca. Mungkin kemarin dengan sekarang beda. Mode hidup makhluk biotik, abiotik di sekeliling kita, sebagaimana kita manusia, itu kan juga tidak statis. Kadang ada perubahan-perubahan serba sedikit. Kayak hidup kita dulu dengan sekarang kan agak berbeda. Nah, lingkungan mungkin juga begitu. Meskipun tidak sedrastis manusia, perubahan cuaca, perubahan situasi, perubahan lingkungan sedikit apapun itu akan membuat transformasi perubahan. Jangankan yang besar-besar, yang kecil-kecil seperti virus corona itu aja kan, kalau ada
input tertentu yang mengubah struktur mereka, mungkin mengancam mereka, mereka bisa melakukan mutasi. Outputnya terjadi varian baru dari virus corona itu kan transformasi namanya. Mungkin karena dia merasa terancam oleh vaksin-vaksin atau ada situasi yang memojokkan mereka sebagai spesies, itu kemudian mereka melakukan mutasi-mutasi untuk menyelamatkan dirinya atau melanggengkan dirinya. Itu kan versi transformasi namanya. Ada input, ada output. Sama seperti kita manusia bertransformasi karena ada input, ada output tadi. Misalnya kita berhadapan dengan virus pandemi sebagai inputnya, sehingga kita tidak berani keluar rumah, kemudian kita harus pakai masker dan macam-macam. Ini kan mengalami transformasi, kemudian gaya hidup kita mengalami perubahan. Berpikir sistem juga ada aspek hierarkinya. Hierarki itu urutannya. Hierarki nanti berhubungan dengan diferensiasi. Ini fungsinya apa, mana yang bergerak dulu, mana yang berproses dulu, kemudian mana yang berproses kemudian. Kapan produksi, kapan konsumsi. Ini hubungannya dengan hierarki dan diferensiasi. Kita kapan menghirup oksigen, kapan mengeluarkan karbon dioksida. Kemudian kalau yang tumbuhan, kapan dia mengambil karbon dioksida yang kita keluarkan, kemudian menghasilkan oksigen yang kita butuhkan. Ini hubungan antara hierarki dan diferensiasi. Berpikir sistemik juga begitu. Dalam satu sistem ekosistem ini ada relasi-relasi yang perlu kita bedakan. Ini perannya apa, itu perannya apa, dan biasanya hierarkis, mana yang lebih dulu, mana yang kemudian, dan lain sebagainya. Ini namanya berpikir sistemik. Ada pula unsur kalau berpikir sistemik itu ekuifinalitas dan multifinalitas. Ekuifinalitas itu caranya macam-macam, hasilnya satu. Ekuifinalitas, misalnya di lingkungan kita ini, manusia yang begini, hewan yang begini, tumbuhan yang begini akan melahirkan satu hal, misalnya lingkungan yang nyaman. Ini jadi dari banyak cara lahir satu tujuan. Atau multifinalitas. Multifinalitas itu dari satu hal lahir banyak tujuan. Misalnya manusianya yang tekun, yang rajin, nanti melahirkan tanamannya subur, melahirkan binatang peliharaannya terjamin, melahirkan manusianya kemudian jadi rukun, dan lain sebagainya. Ini multifinalitas. Dari satu tindakan, satu kegiatan, satu aktivitas lahir berbagai tujuan. Atau ekuifinalitas, dari cara yang berbeda-beda lahir satu tujuan yang sama, demi satu tujuan yang sama. Ini berpikir sistemik. Dalam sesuatu yang sistemik dan organik, unsur ini pasti ada. Dan yang terakhir namanya entropi. Entropi itu ketika terjadi sesuatu yang sama sekali tidak terduga, berbeda dari sebelumnya. Jadi selalu ada kejutan-kejutan situasi, itu namanya entropi yang tidak terduga. Sudah dirancang-rancang, diatur-atur, akhirnya berubah semua. Itu namanya entropi. Ini sebenarnya teori berpikir sistemik ini tidak hanya untuk ekologi lingkungan, untuk banyak hal boleh kita pakai mode berpikir sistemik ini. Kalau dalam studi Islam, saya masih ingat itu ada tokoh namanya Yasir Auda memakai teori sistem ini untuk memahami hukum Islam. Jadi memahami hukum Islam itu jangan terpotong-potong begitu, harus dipahami secara utuh dan sistemik. Silakan dibaca bukunya bagi yang tertarik. Tapi pola berpikir sistem ini ditawarkan oleh
Fritjof Capra untuk memahami lingkungan hidup sekeliling kita, biar tidak terjebak kartesianisme atau mekanisme Newtonian. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke prinsip-prinsip ekologi. Jadi prinsip-prinsip ekologi ini berarti ini dalam rangka kita memahami apa sih yang menjadi dasar berjalannya satu ekosistem. Jadi prinsip apa yang nanti menjadi pijakan lestarinya ekosistem. Nah, ini namanya prinsip ekologi. Yang ini dibacanya pakai teori sistem tadi. Wah, ini baik. Kita mulai mempelajari prinsip-prinsipnya. Ini penting kita ketahui dalam rangka melek ekologi tadi, ekoliterasi. Prinsip yang pertama adalah interdependensi. Interdependensi itu saling ketergantungan antar setiap anggota dari komunitas ekologis, termasuk kita, manusia yang ada di dalamnya. Jadi semua anggota dari komunitas ekologis, termasuk manusia, ada, hidup, berkembang dalam satu kesatuan mata rantai yang saling terkait satu sama lain dalam sebuah jaringan relasi yang nanti dikenal sebagai jaring kehidupan, atau istilahnya Capra, web of life. Jadi inilah prinsip interdependensi. Maka ketika kita memahami lingkungan hidup sekeliling kita, jangan dipahami sepotong-sepotong. Karena keberadaan semua anggota komunitas itu saling terkait dengan keberadaan anggota yang lain. Kita tidak akan jadi kita kalau relasi dan anggota ekologisnya berubah. Kita jadi orang seperti kita hari ini itu kan karena hubungan kita dengan lingkungan sekeliling kita, baik manusianya maupun makhluk-makhluk yang lain selain manusia, bahkan termasuk yang abiotik, yang tidak hidup. Ini berpengaruh juga terhadap manusianya. Loh, kalau yang tidak hidup mempengaruhi apa Pak? Ya banyak lah. Bisa misalnya di satu tempat yang lingkungannya misalnya dekat pantai misalnya, yang itu selalu terdengar keras sekali suara air laut pantai yang ombaknya besar, itu mungkin orangnya cenderung kalau ngomong suaranya agak keras, karena kalau tidak keras ya suaranya tertutupi oleh suaranya pantai, deburan ombaknya misalnya. Ini kan menunjukkan ada keterkaitan dengan yang tidak hidup. Atau di satu daerah yang situasinya apa gitu, nanti berpengaruh. Kalau teman-teman belajar ilmu kalam itu, saya pernah membaca buku itu, mengapa sih kalau di Timur Tengah Islam awal itu ajaran-ajaran seperti Jabariyah yang fatalistik, yang pasrah ini banyak diikuti. Misalnya itu ada hubungannya dengan kondisi geografisnya Jazirah Arab saat itu. Jadi ada pandangan seperti ini. Nah, Jazirah Arab saat itu di abad-abad ke-6 ke-7 itu kan isinya banyak padang-padang pasir yang luas. Kalau berhadapan dengan padang pasir itu kan situasinya sulit sekali dan serba tidak terduga. Jadi manusia benar-benar tidak berdaya sudah kalau ada di tengah-tengah padang pasir itu. Loh, hidup di tengah
wilayah yang berpadang pasir ini, manusia bisa mau tidak mau hanya pasrah saja terhadap kondisi alam di sekelilingnya. Makanya kemudian perspektif melihat hidup secara fatalistik, yang jabariyah, yang pasrah sama Tuhan saja, itu jadi laku. Oh iya ya mau gimana lagi kita. Mau melawan alam, tidak kuat, tidak kuasa. Kita belum nyampe ilmunya. Akhirnya bisanya hanya pasrah.